Selamat malam semua fans Bandar Power atau istilahnya orang-orang yang subscribe. Malam ini saya pribadi akan menjelaskan sesuatu tentang sinyal audio power ampli. Penjelasan ini dikhususkan untuk yang menonton maupun yang subscribe ya. Karena jika Anda menonton saya itu artinya memberikan berkah bagi saya. Jika Anda subscribe ke saya itu artinya juga Anda memberikan berkah dari saya. Dan saya akan membagikan sedikit tips, karena jika banyak itu waktunya ya butuh waktu lama ya. Jadi sedikit-sedikit saja, yang penting ada manfaatnya. Jika setuju silahkan dipakai, jika tidak setuju silahkan di-compare dengan hasil data Anda, kan begitu. Jadi lebih enak kan. Jadi bukan sekedar tidak setuju lalu bilang tidak setuju, kan nggak fair. Harus ada penjelasan dan real nyata atau sama-sama simulasi. Untuk sebuah power ampli saya mempunyai ciri khas khusus ya. Dalam pembuatan itu harus ada yang saya ciri khaskan supaya beda dari yang lain. Jadi saya pertama itu mempertahankan kualitas, kedua menguji kehandalannya, ketiga uji nyata. Tapi pertama-tama frekuensi harus semua dijangkau, karena power ampli yang baik itu harus bisa menjangkau atau merespon di semua frekuensi. Meskipun frekuensi-frekuensi tertentu itu kita tidak memakainya, tetapi memang sah, standarnya harus wajib kita ikuti ya. Contoh motor Ninja 250 cc, misal Anda beli, kan nggak mungkin Anda harus pakai di 250 cc terus, kan begitu kan. Tapi kan kalau untuk balap dengan yang 150 cc kan tentu tidak perlu Anda naikin lalu Anda coba keduanya kan. Otomatis kan Anda harus percaya dulu dong dengan spek yang dibuat, kan seperti itu. Jadi kan nggak perlu dicoba, kan pasti kan menang yang cc-nya yang besar, kan begitu. Itu istilah orang yang tidak ngeyelan ya. Mungkin sampean akan paham, karena penggemar power audio di tempat kita itu rata-rata itu ya asal ada kata horeg, kata jos, kata balap, kata ini jos untuk 18-an, yaitu diikuti. Yang banyak diikuti ya yang model seperti itu. Model-model seperti itu kan lalu Anda akan mendapatkan wawasan dari mana kalau cuma disodori dengan hal yang ini jos, ini balap, ini horeg. Bagi saya itu membuat saya tertawa loh, itu serius. Power ampli itu sebenarnya nggak usah didengarkan. Kalau kita sudah memahami hal seperti ini, kita sudah bisa menafsirkan ya, mana yang bagus itu sudah kelihatan. Jadi masih banyak pedoman-pedoman yang lain yang bisa dijadikan referensi. Ini salah satunya. Jadi jangan mutlak diambil begitu saja. Anda boleh menanyakan ke orang-orang yang lebih senior di bidang elektronik. Oke, kita sudah cukup lama simulasikan di frekuensi 20 Hz. Oh ya, ini frekuensinya belum saya tampilkan. Saya tampilkan dulu. Perhatikan, ini adalah simulasi di 20 Hz. Perhatikan, ini 20 Hz, lalu gainnya 1,3 volt gain. Karena ini nggak pakai input balan dan gain powernya ini cuma penguatan sekitar 30 kali gainnya, atau 27 kali ya. Jadi ini power murni mutlak power yang disimulasi dengan gain sekitar 27 atau 30 kali penguatan. Kita stop di frekuensi 20 Hz, lalu kita tunjukkan ini merah adalah sinyal audio input, yang hijau adalah
output AC dari power ampli. Kalau Anda mengukur ampli, outnya itu di multimeter pakai skala AC. Lalu kita sudah tunjukkan bahwa ini benar-benar mampu merespons, sangat istimewa sekali di 20 Hz. Ini power belum saya produksi, ini hanya sekedar simulasi-simulasi saja. Mana yang powernya bisa phase-nya itu bergeser, itu saya tunjukkan, karena yang saya akan bagikan itu tentang phase amplifier, ini judulnya nanti. Jadi ini sangat bagus sekali di frekuensi 20 Hz. Jadi power ini nanti untuk bass juga sangat lembut, sangat bagus intinya. Sesuai simulasi ini terlihat bagus, ya pasti hasilnya bagus. Lalu kita akan bergeser dari 20 Hz sampai ke 100 Hz langsung, biar waktunya akan cepat. Kita geser dulu di sini. Hz-nya tetap, hanya nilainya saja yang dirubah. Perhatikan 100 Hz, input audio tetap sama di 1,3. Perhatikan ini Hz-nya di sini di atas. Kita play dulu di 100 Hz. Apakah sinyalnya akan sama sebagus ini? Perhatikan sangat bagus sekali di 100 Hz maupun di 20 Hz. Sinyal merah adalah input, sinyal hijau adalah output dari ampli. Ampli input dan output tidak ada pergeseran phase. Dia tetap berada di satu jalur tanpa ada pergeseran di kotaknya. Jadi sangat bagus. Perhatikan 100 Hz istimewa. Oke. Lalu kita akan naik di langsung di 1 kHz agar mempercepat waktu. Perhatikan tadi ini tetap di 100 Hz, sekarang kita rubah di 1 kHz. Kita rubah Hz-nya dulu di 1 kilo. Kita play lagi untuk melihat sinyal yang dihasilkan antara input dan outputnya. Perhatikan 20 Hz bagus, 100 Hz bagus, 1 kHz sangat bagus sekali. Perhatikan ini. Tidak ada phase yang bergeser di sini, masih sama semua. Perhatikan, masih sama semua. Input merah, hijaunya output. Masih tetap bagus sekali. Lalu ini kita tunjukkan frekuensinya. Di 1 kHz, perhatikan di sini KHZ ini adalah kHz. Di sini menunjukkan angka 1. Di sini menunjukkan angka 1,3 untuk inputnya. Gain input. Kita sudahi dulu. Kita akan rubah di posisi dari 1 kHz langsung kita naik di 10 kilo. Inputnya tetap sama. Kita akan on-kan di 10 kHz. Apakah sinyalnya masih bagus? 10 kilo tetap masih bagus, belum ada pergeseran phase ya. Input dan output masih di satu garis, masih di satu garis lurus, belum bergeser. Sekarang kita tunjukkan lagi 10 kHz ini, perhatikan 10 kHz. Lalu kita akan analisa di 20 kHz. Untuk 10 kHz mengalami pergeseran phase, saya jelaskan dulu. Artinya ini power jika untuk dipakai di audio 10 Hz ke atas, 10 kHz ke atas memerlukan, kalau pakai manajemen itu phase-nya harus diaktifkan ya. Phase-nya harus diaktifkan karena ini input dan outputnya mengalami pergeseran. Di sini kita inti bagian ilmu yang akan dijelaskan, karena ini adalah penjelasan tentang phase ampli. Jadi phase ampli itu antara ampli 1 dan ampli 2. Misalkan Anda pakai 2 power ampli,
nggak perlu pakai dua power ampli, pakai satu ampli pun input dan outputnya itu bisa geser pasnya, nggak harus pakai dua power ampli untuk melihat pasnya, enggak. Jadi satu power ampli saja itu pasnya bisa bergeser begitu. Lalu kenapa kalau dicek antara nada subwoofer sama nada high itu kok pace-nya kok terkadang kok agak aneh, itu kenapa? Nah, seperti inilah penjelasan saya. Ini pace, ini input merah, hijau adalah output. Di sini pace-nya sudah bergeser. Di sini titik temunya di sini, kotak sini. Yang satu titik temunya di sini. Nah, jadi ini pace-nya perlu digeser jika pakai manajemen. Perlu digeser sangat sedikit sekali untuk menentukan sejajarnya antara sinyal input dan sinyal output